Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan, saya dari kelompok 7, dan isi kelompok saya ada saya sendiri, Muhammad Farhan, ada Yovani, dan juga ada Hadi. Jadi di sini pertama-tama, oh ya, jadi tugasnya ini kan disuruh regresi klasifikasi dari ini. Oke, jadi di sini kami pertama-tama menginstal yaitu pip install Skizzy ini fungsinya itu ya untuk menginstal algoritma biar bisa kita jalanin logika fuzi. Lalu selanjutnya kita import sebanyak ini. Oke, kenapa sebanyak ini? Oke, jadi pertama kita import pandas. Nah, pandas itu biar bisa jalanin pandas, library pandas. Lalu selanjutnya kita ada NumPy. Ya, ini untuk komputasi numeriknya punya Python. Lalu ada Fuzi. Fuzi ini untuk menjalankan operasi logika fuzzy di Python. Lalu di sini ada SK Fuzi Membership. Ini biar bisa apa ya? Definisikan fungsi fuzzy. Lalu selanjutnya ada Scalar Metric Confusion Metric. Ini untuk menghitung confusion matrix. Biar nanti bisa bandingin itu nilai target yang aslinya sama nilai prediksinya. Lalu selanjutnya ada Scalar Matrix Classification Report. Ya ini untuk menghasilin laporan teks yang nunjukin klasifikasi utamanya. Ya kayak skor gitu-gitu. Selanjutnya ada Scalar Modern Selection Trend Test Split. Fungsi ini itu misahin dataset biar nantinya itu bisa dilatih secara acak. Biar dalam belajar ya gitu. Lalu selanjutnya ada Scalar Right Bias Gaussian and Band. Lalu selanjutnya ada Scalar Right Bias Gaussian and Band. Nah, ini buat mengimplementasi classifier Gaussian buat naive bias yang disediain sama itu tadi. Disediain sama apa? Scikit-learn. Lalu selanjutnya ada scalar model selection. Ini hanya jadikan fungsi sama kelas untuk pemilihan modelnya nanti. Ya, kayak termasuk kayak ini evaluasi evaluasi modelnya sama nyetel parameternya. Lalu yang terakhir ada matplotlib pplot. Uh, Library ini buat matplotlib yang digunakan untuk buat plot sama visualisasi di Pythonnya nanti. Nyediain interface lah, interface MATLAB untuk menghasilin plot. Oke, lalu kita lanjut. From ya kita run. Oh iya, lupa. Ya ini di download dulu. Oke, sudah lah daftaran library-nya. Oke, aman. Lalu di sini from Google Caleb Import Drive. Ini biar kita bisa, ini kan soalnya filenya disimpan di ini. File itu kita simpan di drive.
Soalnya Google Colab ini gak save data CSV-nya, gak nge-save datasetnya. Jadi harus disimpan di ada apa di folder sendiri. Nah, lalu dari sini nih, data frame PD read CSV ini buat membaca datasetnya. Ya, di sini kan ada path-nya. Ini path ke drive saya. Lalu DF, data frame head untuk manggil 5 data teratas. Nah, kan ada banyak nih. Ada status pernikahan, ya ini. Nah, lalu setelah itu kita drop data-data yang nggak perlu. Soalnya kita ini kan tentang apa nilai kelulusan mahasiswa. Jadi, apa yang dibutuhkan dalam nilai dan kelulusan mahasiswa? Butuhnya nilai semacamnya. Jadi kita drop status pernikahan ini tidak perlu, bla 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 sebanyak ini. Dan hasilnya setelah dilan adalah kita masukin 15 data pertama. Jadi yang kita sisihkan itu hanya previous qualification, grade-nya, sequel unit, grade, sama grade semester 2. Nah, lalu di sini kami melakukan berat- apa inisiasi targetnya gitu. Target sama target atau label yang kita gunakan nanti ya. Oke, target bisa dilihat ini diambil dari data yang 15 tadi. Seperti bisa lihat ada ya drop out, ada yang lulus, DO, graduate, dan sebagainya. Nah, namanya target, data type kayak ini objek. Ya, sekian saya. Dilanjut teman saya. Perkenalkan, nama saya Yovan Vitanova. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk pengecekan nilai yang kosong dalam sebuah kolom. Di sini terdapat code yang dimana untuk input ISNA merupakan fungsi untuk mengidentifikasi nilai yang hilang, dan ini digunakan untuk mengidentifikasi atau mengecek apakah ada nilai yang hilang di dalam kolom tersebut. Untuk output dari code ini, yaitu tidak terdapat nilai yang hilang dari masing-masing kolom. Setelah melakukan pengecekan, di sini dilakukan pembagian data, yang dimana di sini dilakukan split atau training testing. Di sini ada 4 variabel yang dibagi menjadi 2, yaitu xtrain xtest dan ytrain ytest. Untuk xtrain dan xtest merupakan variabel untuk menampung data atribut untuk dilakukan data latih dan data uji. Sedangkan untuk ytrain dan ytest adalah variabel yang menampung data target untuk dilakukan data latih dan data uji. Dari keempat variabel ini akan dilakukan pembagian data ke dalam fungsi train test split dengan proporsi 30% atau di sini ada test size 0,3 atau 30% dengan memasukkan SIP untuk generator acak sebesar 100. Ini ini fungsinya untuk membuat data menjadi teracak konsisten. Sehingga pembagian datanya menjadi 70% data latih dan 30% data uji. Setelah dilakukan pembagian data, di sini dilakukan fusifikasi atau menentukan nilai fusi dengan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Di sini untuk baris pertama dari masing-masing xtrain dan xtest adalah untuk mengubah nilai xtrain dan xtest tersebut ke dalam array numpy dengan adanya value. Kemudian untuk baris kedua dari masing-masing xtrain dan xtest
untuk menginisialisasi list yang kosong ke dalam extend fuzzy untuk menampilkan nilai yang telah difusifikasi. Setelah itu ada fungsi pengulangan di dalam extend dan extest. Fungsi pengulangan ini dilakukan untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing atribut. Setelah ditentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya, di sini dimasukkan fungsi untuk keanggotaan segitiga dari setiap atribut. Nah, di sini nilai minimum dan nilai maksimum yang telah didapat dimasukkan ke dalam fungsi keanggotaan segitiga, yaitu fuzstream. Nah, setelah dimasukkan ke dalam fungsi keanggotaan segitiga, kemudian hasil tersebut dimasukkan ke dalam atribut fuzzy. Yang dimana atribut fuzzy ini akan dimasukkan lagi ke masing-masing variabel extend fuzzy dan extend fuzzy. Nah, setelah didapat nih nilai fusifikasi atau nilai fusi untuk fungsi keanggotaan, di sini terdapat code untuk mengembalikan extend fuzzy ke tipe data numpy array kembali. Nah, untuk baris pertama dari code tersebut ini, untuk mengubah nilai extend fuzzy ke numpy array dengan menggunakan fungsi squeeze. Nah, squeeze di sini fungsinya untuk menghilangkan sumbu yang bernilai 1 dari array dan T berfungsi untuk transpose array tersebut. Setelah diubah, di sini terdapat baris kedua yaitu extend restore untuk 0 sampai 10. Ini digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama dari array tersebut. Nah, kemudian di baris ketiga ada print di sini untuk menampilkan teks, yaitu teks hasil fungsi keanggotaan extrain. Nah, untuk baris keempat di sini ada PD data frame. Ini berfungsi untuk membuat data frame dengan isi nilai extrain restored yang telah dikembalikan sebelumnya dengan kolom yang telah disesuaikan. Ini telah diberikan nama-namanya. Kemudian dimasukkan ke dalam format tabel yang lebih terstruktur, sehingga didapat hasilnya seperti ini. Setelah itu ada code selanjutnya sama halnya dengan yang sebelumnya, yaitu mengembalikan extend fuzzy ke numpy array kembali. Untuk baris pertama di sini mengubah nilai extend fuzzy ke numpy array dengan fungsi squeeze, yaitu menghapus sumbu yang nilainya 1 dari array, kemudian T untuk transpose dari array tersebut. Kemudian baris keduanya menampilkan 10 baris dari array, dan baris ketiga menampilkan teks hasil fungsi keanggotaan extend, dan yang baris keempat yaitu sama dengan sebelumnya, membuat data frame dari nilai extend restored, nilai yang telah dikembalikan, sesuai dengan kolom yang telah diberikan nama-namanya, sehingga dimasukkan ke dalam format tabel yang lebih terstruktur. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya melanjutkan dari apa yang telah teman saya jelaskan di atas. Selanjutnya, model dengan Gaussian NB ini. Nah, pada kode ini adalah implementasi dari pembuatan dan pelatihan model Naive Bayes Gaussian. Berikut adalah penjelasannya lebih lanjut. Untuk baris pertama adalah model dengan Gaussian NB. Nah, baris ini membuat objek model Naive Bayes Gaussian dari pustaka scikit-learn. Nah, Gaussian Naive Bayes adalah jenis klasifikasi Naive Bayes yang diasumsikan sebagai distribusi fitur data. Pada baris selanjutnya adalah model train sama dengan model fit, bla bla bla. Nah, pada baris ini kita akan melakukan pelatihan model menggunakan data yang sudah disiapkan. Nah, datanya apa? Nah, yang datanya itu yang ada dalam kurung ini. Yang pertama adalah X, train restore, dan Y train. Nah, metode fit ini digunakan untuk
melatih model dengan data yang disediakan. Setelah menjadikan kode ini, model train akan berisi model yang sudah dilatih, yang kemudian dapat digunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Nah, pada kode selanjutnya, pd.dataframe ini adalah untuk pembuatan data frame menggunakan pandas di Python. Data frame ini dibuat dari data yang diambil dari indeks 0 hingga indeks 9 dari array X-test raster tadi. Nah, pada eh, pada dalam kurung ini, yang ada dalam kurung ini adalah setiap label yang digunakan. Yang mana untuk previous qualification itu adalah kolom yang mewakili kualifikasi sebelumnya. Untuk previous qualification dalam kurung grade itu adalah kolom yang mewakili nilai kualifikasi sebelumnya. Selanjutnya, curricular unit per semester. Ini adalah kolom yang mewakili nilai mata kuliah pada semester pertama. Selanjutnya, ini adalah kolom yang mewakili nilai pada semester kedua. Nah, dengan menggunakan pd.dataframe ini, kita memasukkan data dari X-test restore ke dalam data frame dengan menentukan label kolom secara eksplisit menggunakan argumen kolom. Nah, setelah kodenya di run, maka kita dapatkan hasil seperti ini. Untuk setiap label pada setiap kolom. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan hasil prediksi dari X-test fuzzy. Yang mana model tren prediksi ini adalah langkah untuk melakukan prediksi menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya. Maksudnya adalah model yang sudah kita latih di atas ini. Selanjutnya kita akan melakukan proses prediksi dengan menggunakan model tren prediksi ini. Prediksi dilakukan dengan memasukkan data uji ke dalam model dan mendapatkan hasil prediksi untuk setiap data. Selanjutnya, pada baris print ini kita melakukan print terhadap prediksi yang telah kita buat di atas tadi. Nah, untuk penjelasan pada baris terakhir ini, pada pd.dataframe ini, kita membuat data frame menggunakan modul pandas dari hasil prediksi pertama hingga ke 10. Nah, data frame ini kemudian dicetak ke dalam konsol dengan satu kolom yang disebut label. Ini, label ini. Nah, ini akan membantu untuk melihat hasil prediksi dengan lebih terstruktur, terutama ketika ada banyak hasil yang perlu dievaluasi lagi. Setelah program kita run, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Hasil prediksi, label 1, dan prediksinya. Ada graduate, dropout, dan yang lain-lain. Nah, ini data sebelum kita lakukan prediksi tadi, atau data aslinya. Ya, cukup berbeda kan? Nah, selanjutnya kita akan kita akan membuat sebuah program yang bertujuan untuk prediksi probabilitas hasil kelas dari model yang telah dilatih di atas tadi. Nah, terhadap data yang mana? Nah, kita melakukan proses ini terhadap data uji coba pada X-Train Restore. Maksudnya X-Test Restore. Nah, untuk penjelasan pada setiap baris kodenya, yang pertama adalah eh, yang ini. Nah, yang mana kita menggunakan model yang telah dilatih pada model tren tadi, yang bertujuan untuk memprediksi probabilitas kelas dari 10 sampel pertama dalam data uji coba. Pada prediksi probabilitas ini umumnya berguna dalam pemodelan klasifikasi untuk mengetahui seberapa yakin model terhadap tiap kelas yang mungkin tadi. Selanjutnya hasilnya akan di-print dan didapatkan hasil pada setiap kolom untuk setiap labelnya. Nah, pada baris terakhir dari kode ini,
Ini bertujuan untuk membuat sebuah data frame pandas dari hasil prediksi probabilitas. Dalam kasus ini, diasumsikan bahwa output model memiliki tiga kelas yang mungkin, yaitu pada kolom pertama ada label dropout, kolom kedua ada enroll, dan kolom ketiga ada graduate. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi kinerja model klasifikasi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghitung matriks confusion-nya. Maksudnya adalah untuk membandingkan kelas aktual Y-test dengan Y-pred-nya atau modelnya. Nah, pada kode ini, pertama kita melakukan perhitungan matriks confusion-nya menggunakan data aktual Y-test dan hasil prediksi Y-pred. Lalu data akan di-print pada string confusion matrix, dan pada setiap label akan menghasilkan nilai dari hasil yang telah didapatkan tadi. Nah, terdapat tabel dengan 3 kolom dan 3 baris untuk setiap label yang telah kita buat. Untuk dropout dan dropout X dropout itu ada 208, dropout X enroll ada 3, dropout X graduate ada 191. Nah, ini adalah hasil dari evaluasi kinerja model klasifikasi. Nah, pada tahap akhir, kita akan mengecek tingkat akurasi dari perhitungan yang telah kita lakukan terhadap model tersebut. Nah, pada kode ini, eh, kita tujuannya adalah untuk eh, mencetak laporan klasifikasi atau classification report dari model yang telah dilatih di atas. Dalam hal ini, diperkirakan bahwa kode tersebut merupakan bagian dari sebuah program yang menggunakan sebuah model machine learning untuk melakukan klasifikasi. Pertama kita lakukan print dulu untuk headernya, yaitu tingkat akurasi dalam bentuk string. Lalu selanjutnya pada bagian utamanya, yang ini adalah kode yang mencetak laporan klasifikasi. Nah, ini mengasumsikan bahwa classification report adalah fungsi yang diimpor dari modul tertentu seperti Sklearn matrix dan menerima dua argumen dari Y-test atau target yang sebenarnya dan Y-predict atau prediksi yang dihasilkan oleh model. Laporan klasifikasi ini biasanya mencakup beberapa matriks evaluasi seperti presisi, recall, nilai F1 atau F1 skornya, dan support untuk masing-masing kelas yang diidentifikasi oleh model klasifikasi ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.